sini kami akan membuat rekayasa ide tentang karakteristik unsur fosfor yang sifatnya glow in the dark atau bersinar dalam gelap. Di percobaan ini kami akan membuat lava lamp atau lampu lava. Pertama-tama mari kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu gelas berwarna bening, air, minyak, tablet effervescent. Di sini kami menggunakan jas cool, pewarna makanan sebagai tambahan warna agar tampak lebih cerah. Prosedur kerja. Yang pertama, sediakan gelas bening. Kemudian, masukkan air secukupnya. Lalu, tambahkan minyak sebanyak 75% lebih banyak daripada air. Tambahkan pewarna yang kamu mau. Kemudian, masukkan tablet effervescent sebanyak 2 tablet. Untuk melihat lava lamp bersinar dalam gelap, letakkan senter di dekat gelas uji. Benda-benda glow in the dark itu udah ada di mana-mana, dari main-mainan sampai ke stiker-stiker yang ada di tembok. Benda-benda ini selalu attract orang-orang. Tapi bagaimana sih cara kerjanya benda-benda tersebut? Secara simpel, kita sinari benda itu, dan benda tersebut akan menyimpan cahaya. Pas gelap, cahaya ini dikeluarkan lagi. Benarkah hal tersebut? Semua benda itu memiliki elektron. Elektron itu memiliki energi level dari rendah ke tinggi. Energi level terendah disebut ground state. Ketika kita sinari, ada cahaya, ada energi. Elektron ini akan naik ke level yang lebih tinggi. Dan yang kita tahu, semua benda itu akan kembali ke first state. Yang dalam encase elektron akan kembali ke ground state. Kita juga tahu, energi itu tidak bisa hilang begitu aja. Nah, energi yang dikeluarkan elektron untuk menuju ground state keluar lepas dalam bentuk cahaya, sehingga benda itu glow in the dark. Fenomena ini disebut phosphorescence. Gimana dengan benda-benda yang gak glow in the dark? Benda-benda yang gak glow in the dark itu pas kita sinari elektronnya tidak naik ke level yang lebih tinggi, atau sebenarnya dia glow tetapi terlalu redup sehingga kita gak bisa lihat. Yang terakhir, kenapa hijau? Kita sering sekali melihat benda-benda glow in the dark itu pasti warnanya hijau. Ya karena semua terbuat dari material yang sama, yaitu zinc sulfide. Material ini murah dan gampang dicampur dengan plastik untuk membuat glow in the dark. Material ini juga stabil. Kalau kita bikin warna lain dari mencampurkan chemical-chemical lain, yang terjadi nggak sestabil warna hijau ini. Halo semuanya, hari ini saya ingin memberitahu Anda tentang unsur seperti fosfor. Fosfor adalah elemen non-logam yang khas, yang terletak di kelompok ke-15 dari tabel periodik unsur-unsur kimia. Di alam, fosfor hadir dalam komposisi mineral yang disebut apatit. Tubuh kita mengandung 1% fosfor secara massal, sebagian besar sebagai bagian dari tulang. Fosfor murni ada dalam 4 modifikasi allotropic. Yang paling umum salah satunya adalah modifikasi fosfor merah. Fosfor merah tampak seperti bubuk merah gelap yang siap menyerap kelembaban dari udara. Seiring waktu, fosfor merah menjadi berlapis karena pembentukan asam polifosfat saat terkena udara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan fosfor di permukaan awal kotak korek api. Selama proses gesekan yang cocok dengan kotak, potasium klorat yang terkandung dalam kepala korek api mengoksidasi fosfor, melepaskan panas yang menyulut komposisi kepala korek. Fosfor merah terbakar dengan baik di udara dan tentu saja itu membakar lebih baik dalam oksigen murni. Dalam labu berisi oksigen murni, fosfor yang terbakar memancarkan cahaya dalam jumlah besar. Reaksi ini dapat digunakan untuk menerangi ruang yang besar. Asap yang dihasilkan di bohlam tidak lebih dari fosfor oksida. Dari mana dimungkinkan untuk mendapatkan kalsium fosfat seng yang digunakan untuk melapisi bagian dalam lampu fluoresen sebagai luminofor. Selain bentuk merah yang lebih atau kurang stabil, dengan proses sublimasi fosfor merah dapat diubah menjadi bentuk yang sangat tidak stabil.
Fosfor putih. Fosfor putih memiliki sifat yang lebih menarik tetapi berbahaya. Misalnya, toksisitasnya yang sangat tinggi. Di udara, fosfor putih aktif mengoksidasi dan melepaskan asap, membentuk oksida fosfor, oleh karena itu disimpan di dalam air. Dalam gelap, fosfor putih bersinar karena oksidasi oleh oksigen di udara, tetapi pancarannya sangat lemah. Tetapi Anda seharusnya tidak berpikir bahwa semua yang bersinar dalam gelap adalah fosfor. Tidak ada yang akan menjual mainan yang terbuat dari fosfor putih dan melapisi jarum. Jika Anda meragukan ini, lihatlah apa yang terjadi ketika fosfor putih diletakkan di permukaan yang hangat. Segera meleleh dan menyatu, terbakar dengan suhu yang sangat tinggi, lebih dari 800 derajat Celcius. Fosfor putih terbakar di permukaan apapun, memicu segala sesuatu di sekitarnya. Itulah mengapa orang mulai menggunakan untuk membuat peluru amunisi pembakar, yang kemudian dilarang oleh Konvensi Jenewa. Fosfor putih sangat larut dalam beberapa pelarut nonpolar, seperti benzol dan karbon disulfida. Dalam karbon disulfida, kelarutan fosfor putih adalah yang tertinggi. Jika Anda merendam kertas ke dalam larutan fosfor seperti karbon disulfida, Anda akan melihat efek yang menarik. Seiring waktu, karbon disulfida menguap, meninggalkan fosfor putih halus, yang kemudian secara spontan akan menyala dan membakar kertas. Karena sifat fosfor yang sangat reaktif inilah, kami melakukan rekayasa berupa simulasi bagaimana sifat fosfor yang bercahaya di dalam gelap, tetapi tidak menggunakan fosfor.